Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Alhamdulillah sahabat, saya bertemu tidak sengaja. Nah, tiba-tiba saya lagi bikin konten datang. Tadi juga ada yang ngaruh-ngaruh menyapa. Menyapa. Lagi apa? Saya tahu ternyata istri saya. Mas ini Ya, semalam nonton debat capres ya? wah iya. Ramai ya? Ramai itu karena debat yang pertama dia. Oh, ini debat yang pertama. Debat yang pertama. Iya. Apa menurut kesan yang pertama dilihat dari tiga kandidat apa, Mas? Ya, kalau dilihat dari tiga kandidat itu, kandidat pertama, kandidat kedua sampai Dan ketiga, ketiga, ya berbagai macam karakter, Mas. Betul. Nah. Berarti kapasitas dan Nah, kita bisa lihat bisa lah. melihat ya. Iya, kalau nggak kita kenal, paling nggak kita lihat di TV Iya. dan karakternya masing-masing. Ya, meskipun tidak kenal ya. Iya, tapi kan meskipun tidak kenal. ya itu namanya publikasi lewat televisi memang sangat tepat dan bayarnya mahal. Oh, Ya iyalah, pasang iklan aja mahal kan. iya. Dari kandidat pertama, kedua dan ketiga ini kan mereka punya pendukung. Mm-mm. Dan pendukung itu optimis yang dicalonkan adalah pasti menang. Iya, pasti Iya. dukung masing-masing. Nah, itu yang dari kesan debat itu apa yang paling terkesan? Yang paling terkesan itu karena ini debat pertama, Pak. Iya. Jadi kita baru tahu ya, Hmm. baru tahu karakter masing-masing. Oh begini. Mungkin nanti kita lebih bisa menilai di debat kedua. Kedua, ada debat kedua ya. Ya, kayaknya pasti ada. Pasti ada kelanjutannya. KPU Kelanjutannya. kayaknya untuk mengukur bobot, Bibit bukan ya. Bobot aja bobot. ya. Dan mereka berbobot ya. Iya, Tapi bobot. ada satu kandidat yang agak kurus, berarti dia berbobot ya. Nah, itu. Ya, Tapi bukan kurang bobot itu, iya. bukan bobot berat Berat badan. badan. Kalau melihat bobot berat badan ya adalah salah satu yang gemoy yang lagi gini ya. Iya, yang Di gemoy. kita asik banget ya. Iya, yang gemoy. Ya. Terus ada yang lagi yang bertanya, apakah nggak boleh kita nari-nari? Ya boleh kan. Boleh. Nah, terus Bebas. begini, itu yang menjadi heran, itu orang Indonesia cepat lupa kayaknya. Nah itu, ya itu mungkin salah satu orang Indonesia sih. Cepat lupa ya. Cepat lupa. Makanya orang Jawa itu bahasanya kalau dipangku mesti mati. Nah, Itu sebenarnya huruf Jawa, huruf dipangkon itu mati. Pangkon mati. Orang Jawa itu sebenarnya bukan orang, tapi huruf Jawa. huruf Jawa. Kalau dipangkon mati, bener Mati, loh. bener. Misalnya jajan, J ya. Kalau ada Jaja, jajan, iya. N itu pangkon. N-nya dipangkon Ya, ya. berarti N-nya mati. N-nya mati. Maksudnya huruf pati. Nah, orang Jawa kalau debat intelektual nggak nyandar, kalah, dia datang debat dengan hati. Datang ke rumah membawa luluh. Itu orang Jawa. Sehingga ada istilah kalah bukan berarti kalah. Nah, ketika kalah, dia ngalih. Ngali. Ngalih itu pindah bergeser. Pindah. Nah, ketika ngalih masih diburu terus, masih dihujat terus, terakhirnya ngamuk. Kalah, ngalih, ngamuk. Ngamuk. Ya. Nah, oke Mas, ini dari sekian kandidat itu kita kan sama-sama belum tahu siapa nanti jadi presiden. Iya, Hmm. benar. Masing-masing kan, masing-masing pengen jadi presiden semua. Iya kan nggak mungkin presiden Indonesia 3 orang nggak mungkin. Nah kemarin sih saya Iya. sempet Hmm. semalam ya, karena Iya. lihat masing-masing pengen jadi presiden semua. Betul. Kalau Indonesia itu ada 3 presiden Iya. mungkin nggak? 3 presiden. Di wilayah timur, barat, atau Tengah ya? tengah. Ya kompromis lah berarti. Iya itu. Dulu pernah ada Indonesia RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Kemudian ada lagi yang namanya apa? Undang-undang sementara. Nah iya. Nah, undang-undang dasar sekarang ada bisa di amandemen. Mas ini meskipun punya pilihan di hati, tapi tidak usah diucap deh. Iya. Saya sama kandidat ini kan kalau anjuran agama tabligh amanah fatona sidik ya. Bagaimana mau menganut aturan agama sementara kita memang harus mengacu pada aturan agama. Tatanan agama. Ya. Tapi yang namanya politik itu strateginya banyak Mas ini. Iya. Politik ya. Iya, politik menghalalkan semua cara. Segala cara. Jadi tidak ada halal haram, adanya menang atau kalah. Menang atau kalah, benar. Dari tiga orang ini semalam itu yang membuat tertarik apa sih? Yang membuat tertarik ya dari materinya juga. Materinya bagus ya. Oke. Materinya bagus. Ada penegakan hukum. Nah, di situ bagus lah. Apa ditanya tentang penculikan aktivis? Nah, penculikan aktivis sama yang KM 50. Oh, KM 50 itu Nah, saya lihat. KM 50 nah, sama itu. hilang KM 50 itu. Nah, Itu
itu ditanyakan juga? Iya, itu ditanyakan. Oleh siapa ya? Kandidat nomor berapa? Itu kandidat nomor 1 kan. Nomor 1 bertanya 1, kepada kandidat kandidat nomor dua. nomor 2. Oh. Padahal kandidat nomor 2 kan belum pernah jadi Belum pernah. pemimpin ya. Belum pernah. Mestinya bertanya kepada kandidat nomor 3. Nomor 3 yang Lagi penguasa sih. penguasa. Oke, ya. Terus Itu ya cuma di situ kita lihat belum ada jawaban yang lepas ya. ngapa. Mengapa kilometer 50 dihilangkan? Nah itu. Dihilangkan apa bukti-buktinya, tulisan KM 50 adanya 57. Saya Iya. kerja ke sana. Saya mau berhenti, saya mau syuting cuma Hilang kan? hilang. Hilang. Kemudian apa jalannya kencang banget sehingga saya nggak berani berhenti. Itu mengingat peristiwa 5 tahun yang silam kalau tidak salah, Iya. menjelang Kurang lebih 5. ya menjelang pengumuman di KPU. Saya masih ada di Jakarta waktu itu nungguin anak saya yang sakit. Terjadilah konflik itu, yang kontrolnya ada laskar yang dibunuh atau baku tembak 6. 6 laskar ya. Ya, sisi lain mengatakan syuhada, sisi lain mengatakan itu memang layak dibunuh. Dan itulah hukum, masih tebak pilih, saya nggak tahu. Nah itu yang tadi malam ditanyakan KM 50, KM 50, aktivis-aktivis ya. penculikan yang sudah meninggal, dan yang nomor capres nomor 3 pun menanyakan Sama, sama. dia malah bertanya, padahal partai penguasa. Iya. Aduh. Malah bertanya. Kalau misalkan dia minta ditunjukkan di mana Kalau hilang, hilang, Siapa? makamnya di mana, kalau meninggal. meninggal. Oh, betul. Saya ingat teman saya namanya Wiji Tugul yang bilang tahun 1998 dia baca puisi di Tegal Kota. Ya. Salah satu syairnya yang saya ingat, Belanda sepotong roti judulnya. Belanda sudah pergi, kita masih dijajah oleh Indonesia. Kita masih dijajah oleh Indonesia, artinya Indonesia menjajah diri kita. Orang sendiri berarti. Orang sendiri. Makanya tadi saya baca puisinya, judulnya Gojangan Jinggi. Itu Anto Baret yang sering nongkrong di Bulungan. Di warung itu kumpulnya para seniman jalanan. Mereka tidak punya rumah, tidak punya kantor, kantornya menjadi parlemen jalanan. Oh, menariknya. Mas ini mungkin ada enggak itu yang dari 3 kandidat tadi yang semalam yang mencolok siapa? Yang mencolok Yang mencolok kategori apa? ya kategori kalau tua kategori yang paling tua. Ya, Yang paling muda ada yang ciri-cirinya berambut putih. ya, Kemudian ada yang santun ya, wajahnya ya, santun ya. ya. Tidak gemoy tapi santun. Satu. Dan mereka itu para calon yang sudah teruji. Iya, pastinya. Apa ya? 3 anak bangsa yang cerdas. Ada. Benar. Tinggal nunggu nasib. Nah, Nah, nasib mau milih yang mana ya? mau yang ini mana? Atau Gus Dolong sudah tahu siapa yang jadi presiden itu sudah tahu. Namanya Qadarullah. Qadarullah. Dan kita tidak tahu siapa yang akan jadi presiden masa depan. Karena ada salah satu teman kita yang tidak percaya. Kayaknya nggak mungkin akan ada pemilu. Oh, Nggak percaya, sampai sekarang nggak percaya tuh. saya. Atau mungkin nanti diundur lagi atau? Bisa juga kan nggak tahu. Iya. Misalnya di tengah jalan aja meninggal dunia. Gimana ini? Nah, Faktor itu. Rusia Nah, iya. berhalangan tetap misalnya. Akhirnya diundur. Sebelum dilantik meskipun menang, kan nggak tahu apakah undang-undang itu diamandemen lagi. Nyatanya MK bisa dirubah. Batasan usia yang harusnya 40 diganti menjadi 35 bisa. Dengan berpengalaman menjadi kepala daerah. Nah itu menjadi gonjang-ganjing polemik. Karena Kan dimunculkan juga itu kan. Iya, Tapi tidak boleh dijawab. tidak boleh jawab. Ya padahal saya pinter ya. Ya, Ini apa ya namanya penegakan hukum yang masih gonjang-ganjing. benar. Ke undang-undangnya juga masih bisa dirubah-rubah suatu saat, tergantung penguasanya. Dan kepentingannya. Iya, dan kepentingan. Tapi sebenarnya enggak yang pemodal yang 9 naga, ada enggak sih sebenarnya? Nah itu. Atau mungkin Misalnya mereka- gini nih, pemilihan itu kan butuh cuan yang banyak, modal yang banyak. Kalau mereka nggak punya modal, nggak mungkin dia nyalon. Nggak mungkin. Kalau nggak punya uang, ada pemodal. Ya, Nah, pemodal ini belakang patungan, deh kalau you menang, otomatis komitmen. ada, iya, ada komit. Nah, kan dulu begitu. Ada yang katanya masih punya hutang. Iya. Itu dari dulu mungkin aja. Dari dulu ya. Iya, karena ya untuk semua rakyat Indonesia kita harus keluar berapa banyak sih? Loh iyalah. Iya. Kalau nggak aja ada- deh untuk alat peraga lah. Berapa sih ongkos buat banner? Nah, iya. Berapa ribu, berapa kali sekian rupiah? Yang paling murah mungkin 250.000 kan. Iya. Belum ongkos masang. Di Bogor, Mas. Berapa lagi sih
cetak kaos yang ya, gambarnya cetak para kaos. kandidat. Untuk Tegal Kota saja, untuk calon legislasi Tuh. beli kaos, kemudian bayar upah para tim, Tim. belum lagi Tim yang bekerja. pengganti upah kerja Iya. menjadi pegang C1 sanksi yang di dalam kali sekian tobong, Nah, karena angka aman harus 4.000 itu aja sekelas daerah. ya sekelas daerah. Nah. 4.000 suara loh. Kalau sederhananya kali 100.000 rupiah saja sebagai ongkos upah, Oh, kan semiliar, siapa yang memilih harus bayar. berarti ada ongkos upah ya? Ada ongkos upah lah. Sekarang zaman naik becak dari Mecasim ke Tegal Kota, setelah becak Iya, bayar, harus kan? bayar. Oke sahabat, kita bincang pada hari ini dengan Mas, siapa namanya Mas? Sini. Oh Jenny. Siapa nama Jenny banyak ya, ada Jenny Baik, Iya, sini. ada Jenny lagi, Jenny Mantra, Sini kae. Jenny Kae. Beda pilihan tapi tetap seduluran. Karena mereka jadi presiden pun tidak akan pernah nyambangi ke Mecasim. Iya, nggak perlu. Kita ngotot-ngotot ngapain? Ngapain? Pemilu hanya 5 menit di dalam tombong bubar. Maka jangan sampai gondok-gondokan gara-gara beda pilihan. Iya, Ya kan sampean butuh apa utang kok, kan nggak mungkin. tetap dijalin kerukunannya. Iya, sahabat itu harus tangga teparo. Iya. Sampai meninggal dunia pun nggak mungkin datang layat karena kita bukan siapa-siapa. Siapa nggak kenal. Nggak, kecuali tim di tingkat nasional, tim suksesnya. Nah, Ya, mungkin bisa. ya minimal ada meninggal, ada karangan bunga lah ya. Iya. Minimal, karena Minimal. kenal. Tapi butuh jaringan mesti. Kalau pengen menang ya, seingat saya ada 3: modal, akal, nakal. Para kandidat harus punya modal banyak, betul. Benar. Karena Jerbasuki mobil. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita usaha. Kalau nggak punya modal, mau apa Mau jalannya? Jadi modal adalah sangat Peran penting ya. peran. Setelah punya modal, dia harus punya akal. Nah, Apa itu strategi pemenangan? strateginya. Modal punya, tapi strateginya kalah. Dia jangan berharap. Jangan berharap. Jadi modal, akal, Akal. strategi. Kemudian yang ketiga adalah strategi nakal. Oh, nakal. Harus. Harus ya. Ini kalah ngamuk misalnya Iya. ini kan bahasa teori di dalam Heeh. dunia politik. Karena menurut salah satu dosen kepada kami kuliah, politik itu tidak ada halal dan atau haram. Adanya menang atau kalah. Ini sudah kalah ini. Tapi bagaimana cara menggagalkannya? Nah, Bahwa itu kan paling jahat. Makanya politik sangat kejam. nah, itu ada istilahnya Nah. politik kejam. Sebenarnya tidak kejam, Nah. orangnya yang menjalankan. Oh, yang Karena politik kan menjalankan. diajarkan di bangku kuliah. Iya. Nah. Strategi pemenangan, dan ketika menang meraih kekuasaan dengan cara apapun. Nah, dengan cara apapun itu antara lain itu Itu. modal akal-akal. Modal akal. Nah, setelah berkuasa dia mempertahankannya dengan cara apa? Dengan cara apapun. Oh, Modal sama. akal-akal. Oh, Oh iya, ini sangat jarang kita peroleh di makanya semua orang pengen jadi penguasa. jadi penguasa, karena penguasa mengatur. Ininya luar biasa loh. Ini ngomong karena pulpennya mandi. Telunjuknya ini Telunjuknya ya. poinnya itu. Iya, itu geni istilahnya kan. Iya. Telunjuknya wah ngeri, ngumpulin senjata awi wah. Iya. Kalau peluru mematikan 1 orang. Nah kalau satu amunisi magazin ada 6 ya paling 6 orang. 6 Kalau orang. itu kalau kena. Kalau- Tapi kalau telunjuk, Bisa. telunjuknya Presiden Jokowi, "Hei Susi berhenti," ya berhenti, nggak jadi menteri. Karena apa di dalam pasal 17 kalau tidak salah, Nah, Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri-menteri. nah, ya benar. Jadi menteri itu pembantu. Bantu pembantu presiden. Bahasa Tegalnya babu lah. Pembantu kan babu, Babu, rewel iya. pecat. Nah, pasal berikutnya, ayat berikutnya, Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri-menteri. Iya. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Oleh Presiden. presiden. Kamu berhenti ya karena ini. Ah, Berhenti. telunjuk. Telunjuk. Ah. Orang mungkin kamu ini. Kayak gini. Ya. Jadi ini Sakti berarti sakti, ya. calon ini sakti luar biasa. Makanya ada dalam teori pedagogi, teori pendidikan, jangan membenak dulu, pakai telunjuk. Berhenti kamu. Nah, ketika anak-anak ini yang kesalahan para orang tua, anak belajar naik pohon, orang tua udah ketakutan, turun, nggak mau turun dia, harus dideketi, sudah diamankan, dijagain agar tidak jatuh. Betul. Tapi kalau tetap dilarang, anak selamanya akan menjadi penakut, tidak pernah bisa naik. Maka dibiarkan. Itu
Itu Iya, ada daerah ya, filosofinya. Jadi ini mandi. Kalau kamu ini bisa naik bis, ini turun. Iya, turun. Jadi tergantung ya ungkapan emosional. Bajingan kamu menjadi marah gara-gara nuding. Yang dituduh Berarti ada makna. Ya. Makna di Iya, jari. Ini ada makna. ada maknanya. Ini ada mengagumkan orang, bukan orang. kesopanan. Misalnya ada orang yang mau duduk selamat datang monggo Pak. Nah ini kata-kata monggo Pak ini nggak mungkin selamat datang monggo Pak, nggak mungkin. Ini Ya. penghinaan. Ya itu. Tapi ini ada fungsinya kan, Itu ada fungsinya. untuk benar. mengetahui ayam itu bertelur atau tidak. Kan nggak Pakai ya. ini. Kemudian ini jari manis. Dari mana ya? Jari manis untuk sesuatu yang indah, Oh, keindahan ya. buat segera mata ya Nah, di gitu sini ya. kenangan. Mana Dari yang tengah. kena, fuck you. Wah. Kalau orang Ini yang luar gawat. negeri ini ngeri kan. Iya pakai wah. ini. Tapi yang ini hebat ya. Yang ini hebat. Padahal posisi kedudukannya tinggi. Di tengah ya. Iya. Di tengah ya. Palunggu. Sri Lunggu Dunya Loropati. Sri Lunggu Dunya Loropati. Ya orang Jawa. Orang Jawa. Ya, makanya saya berharap kembali lagi kepada debat Pilpres semalam, Pilpres malam. kita tahu masyarakat Indonesia tahu kecerdasan masing-masing. Iya. Tapi apa artinya cerdas kalau tidak didukung dengan tim yang cerdas? Iya benar. Ini suka-suka kita kan. Kalau kayak Mas Jadi saya tidak bisa diintervensi. Betul. Kamu harus milih ini nggak bisa. Dari Ya kan ya. Kita punya pilihan gitu. Statement terakhir di sini. statement terakhir tetap jaga kerukunan. Agak keras walaupun- biar dengar. cukup jaga kerukunan. Oke, walaupun kerukunan. berbeda pilihan. Nah, toleransi tetap ditegakkan. Betul. Ya, persaudaraan. Saling menghargai lah ya. Saling menghargai. Jangan pecah belah. Ya. Nah, tujuannya kita Demokrasi. demokrasi, Nah. memajukan Indonesia biar seperti negara lain. Ya. Nah, itu aja. Karena negara kita bukan negara monarki. Ya bukan, kita demokrasi. Bersyukurlah mereka yang bapaknya jadi presiden, pernah jadi presiden. Nah, Sehingga ada namanya dinasti. nah itu. Ya kan? Soekarno anaknya banyak. Ada guru Megawati, Soekarno dan seterusnya. Tapi yang populer di bidang ini adalah Ibu Megawati. Itu. SBY punya anak dua, AHY sama Ibas. Ibas. Tapi yang terjun dalam politik dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya. Kemudian Pak Gus Dur almarhum Nah. punya anak. Itu kan dinastinya. Iya, iya. Kemudian Jokowi Dan- punya anak Kaisang Gibran. Gibran. Dan satunya lagi siapa lah yang mantunya yang jadi wali kota. Bobi. Bobi itu namanya trah dinasti. Maka bersyukurlah mereka. Nah, kayaknya harus sampai Ya, dinasti supermarket. dinasti supermarket, kaki lima. Iya, Tapi kaki bersyukur kita masih diberi kesehatan. Iya, alhamdulillah. Oke Mas Joni, matur nuwun ya. Oke. Tetap salam sehat di Selawasi untuk kita semua.